Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mawada dengan nomor NIM 187505011. Saya mahasiswi dari semester 2 dengan prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Trisakti Bekasi. Di sini saya akan membuat video dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD PDG. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang bertemakan karakteristik perkembangan fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral pada anak usia dini dan usia SD. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Kapalia dan Ols 2001. Perubahan pada tubuh atau fisik ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Tubuh remaja mulai beralih dari tubuh kanak-kanak yang cirinya adalah pertumbuhan menjadi tubuh orang dewasa yang cirinya adalah kematangan. Selanjutnya, tahap perkembangan fisik. Tahap perkembangan fisik ada dua. Yang pertama, perkembangan fisik pada masa anak-anak. Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada masa anak-anak terdiri dari pertumbuhan dan perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar merupakan perkembangan kemampuan anak menggunakan seluruh anggota badan atau otot-otot besar untuk melakukan sesuatu. Dan kedua, perkembangan fisik pada masa remaja. Masa remaja, perubahan yang paling dirasakan remaja adalah perubahan fisik. Terjadi pubertas, yaitu proses perubahan yang bertahap dalam internal dan eksternal tubuh anak-anak sebagai persiapan menjadi dewasa. Ya, di sini ada 4 aspek perkembangan fisik menurut Coughlin dan Thomson. Harlock 1956 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sistem syaraf atau perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot, kekuatan dan kemampuan gerak motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin atau perubahan-perubahan pola tingkah laku baru. Yang keempat, struktur fisik atau tubuh, perubahan tinggi, berat, dan proporsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Ada faktor keturunan, heredity, dan lingkungan environment. Faktor keturunan antara lain gen yang mempengaruhi tinggi badan, berat badan, warna kulit, warna mata, dan warna rambut. Faktor hereditas juga berkaitan dengan puncak perkembangan atau milestomas. Yang kedua, ada faktor lingkungan seperti iklim, kesehatan, gizi, pola asuh, dan kasih sayang orang tua juga mempengaruhi perkembangan fisik anak. Perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual atau biasa disebut perkembangan kognitif merupakan kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi, berpikir abstrak, menalar, dan bertindak secara efisien serta efektif. Intelektual merupakan suatu yang dimiliki oleh masing-masing individu untuk mengembangkan dan mempertahankan hidupnya, serta berusaha untuk menghambakan dirinya kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, perkembangan emosi. Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika marah kepada seseorang ataupun takut terhadap sesuatu. Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini. Hal itu dibarengi dengan dua aspek yang lain, yaitu adanya daya pikir kognitif dan psikomotorik konatif. Biasanya emosi sering dikenal dengan aspek afektif. Hal ini merupakan penentuan sikap yang menjadi salah satu predisposisi dari perilaku manusia.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya. Yang pertama, terjadinya kontak atau sentuhan dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya orang dan keinginan untuk maju. Yang keempat, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Dan yang terakhir, sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat.